Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 Manajemen Operasional yang beranggotakan Pretisya Nabila dan Putri Hardianti. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fraud atau Kecurangan. Penjelasan yang pertama yaitu fraud. Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Dalam kata fraud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya, seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, dan lain hal. Berikutnya bentuk-bentuk dari fraud. Yang pertama yaitu intentional error atau kesalahan yang disengaja. Kekeliruan bisa disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing atau merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapatkan kredit dari bank. Yang kedua, unintentional error atau kesalahan yang tidak disengaja. Kecurangan yang terjadi secara tidak disengaja atau kesalahan manusiawi, misalnya salah menjumlah atau penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. Yang ketiga, collusion atau kolusi. Kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak yang ketiga. Berikutnya, intentional misrepresentation atau kekeliruan yang disengaja. Memberi saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah. Yang kelima, negligent misrepresentation atau kesalahan penyajian yang lalai. Penyertaan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu betul. Yang keenam, false promises atau janji palsu. Sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Yang ketujuh ada employee fraud atau penipuan karyawan. Kecurangan yang dilakukan pegawai untuk menguntungkan diri sendiri. Yang kedelapan, manajemen fraud atau penipuan manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugi pihak lain termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, dan lain hal sebagainya. Yang kesembilan, organized crime atau kejahatan terorganisir. Kejahatan yang terorganisir misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya. Yang kesepuluh, computer crime atau kejahatan komputer. Kejahatan dengan manfaatkan teknologi komputer hingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekening sendiri. Yang terakhir, white collar crime atau kejahatan dilakukan orang-orang berdasi, kalangan atas, misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger, dan lain-lain. Berikutnya, hal-hal yang menyebabkan fraud dapat terjadi. Tindakan sebab musabab timbulnya fraud dapat disebabkan oleh banyak hal, terutama dari individu itu sendiri, seperti faktor ketidakstabilan, emosional, atau kurangnya kemampuan kontrol yang mendalam dari pihak yang bersangkutan. Maka efek itu bisa menimbulkan banyak hal, seperti munculnya sikap suka berfoya-foya dengan sering berbelanja barang-barang mewah, sering ke diskotik, berjudi, terlibat narkoba, dan faktor tidak nyaman berada dalam keluarga seperti merasa selalu tertekan. Baiklah, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Putri Hardianti. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu fraud pada bagian produksi. Pada bagian produksi, fraud itu bisa terjadi dalam berbagai hal, seperti menurunkan tingkat ketelitian pada standar produk yang seharusnya memproduksi dalam jumlah yang berlebih, namun melaporkannya dalam jumlah yang tidak sebenarnya. Dan kelebihan produksi itu ia simpan dan dipasarkan secara bawah tangan atau sembunyi-sembunyi. Adapun berbagai bentuk tindakan fraud di bagian produksi ini, seperti mencampur produk tertentu dengan jenis lain, namun tidak terlihat jika dianalisis secara sederhana. Kemudian, pada penjualan jenis Pertamax yang dicampur dengan jenis bensin, lalu hasil pembuangan limbah. Hasil pembuangan limbah pabrik yang tidak diolah terlebih dahulu namun langsung dibuang ke sungai hingga membuat sungai tercemar.
Kemudian dampak tindakan fraud pada bagian produksi jangka panjang. Ada beberapa dampak fraud yang terjadi secara jangka panjang pada bagian produksi ini. Salah satu yang paling terasa dalam bentuk turunnya kepercayaan konsumen pada hasil produksi perusahaan. Contoh nyatanya pada kasus beberapa jenis makanan yang mengandung lemak babi. Ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi seluruh makanan yang dibuat oleh perusahaan tersebut, sehingga penurunan penjualan terjadi dengan sangat drastis. Selanjutnya, solusi untuk mencegah terjadinya resiko fraud. Maka ada beberapa saran untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Yang pertama, tingkatkan pengendalian intern yang terdapat di perusahaan. Lakukan seleksi pegawai secara ketat dan gunakan jasa psikolog dan hindari kata balance dalam penerimaan pegawai. Lalu tingkatkan keandalan internal audit departemen. Kemudian, berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawainya. Dan lakukan recession of duties dan wajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. Kemudian lakukan pembinaan rohani, berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Lalu tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. Dan manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil, dan bersih. Dan yang terakhir yaitu buat kebijakan tertulis mengenai fair dealing. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.